adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Eva, Kak Grace, sama Bang Jona di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti suka cita kan? Kak Eva gimana kabar hari ini? Baik, Kak. Bang Jona gimana kabar hari ini? Udah kangen belum sama adik-adiknya? Oh, kangen banget, Kak. Iya. Sebelum kita memasuki ibadah kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. Kita mau doa pagi dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus pada hari Minggu ini kami kembali bisa beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya sukacita Tuhan tetap hadir di dalam hati kami masing-masing. Sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan, Tuhan yang berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi, mau nari lagi, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Bila Roh Allah Ada. Kita memasuki firman Tuhan, kita mau nyanyi baca firman Tuhan. Boleh duduk. Hari
Kita akan masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa, Engkau masih menyertai kami Bapa. Bapa, kami telah siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati Kakak Eva Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik masih kenal kan sama kakak? Ayo, siapa yang gak kenal lagi? Iya, hari ini Kak Eva akan membawakan firman. Nah, hari ini kita diambil bahan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Coba adik-adik, ayo buka Alkitabnya. Sudah dapat? Oke, kakak tunggu deh. Oke, sudah. Kakak akan membacakan bahan Alkitab kita Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengganti agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sudah selesai adik-adik, kita baca Alkitab. Nah, hari ini tema kita adalah Pentakosta. Sebelum masuk ke tema kita hari ini, kakak mau ingatkan lagi. Nah, minggu pada tanggal 21 Mei kemarin kita kebaktian. Kebaktian apa? Iya, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nih, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya melihat ke atas. Dan tiba-tiba ada malaikat. Dan malaikat berkata, Tuhan Yesus itu memang pergi meninggalkan kamu, tapi dia akan kembali. Dia akan kembali dalam bentuk roh. Nah, adik-adik, hari ini kita dikasih tema Pentakosta. Apa adik-adik? Iya, Pentakosta. Nah, Pentakosta itu adalah
hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, pada suatu hari, cerita Pentakosnya itu seperti ini, Dek. Nih, pada suatu hari di pesta panen orang Yahudi, para murid-murid berkumpul. Mereka berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Dan tiba-tiba ada suara angin kencang. Angin kencang. Sehingga angin kencang itu murid-muridnya bingung. Dan tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu di atas kepalanya ada lidah-lidah api. Siapa yang pernah lihat api? Ayo tunjuk tangan. Iya, api itu panas ya Dea. Iya panas, bisa buat kita terbakar lagi. Tapi lain sama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak kepanasan. Mereka tidak terbakar sama sekali. Malah mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai bahasa. Mereka berbicara. Bahasa yang satu beda, bahasa satu beda. Tetapi mereka itu mengerti apa yang dikatakan oleh teman-teman mereka. Karena apa? Iya, karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam hati mereka itu sudah ada Roh Kudus. Nah, apa yang mereka ceritakan? Apa yang mereka bicarakan? Mereka berkata-kata tentang kemuliaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang firman Allah. Nah, adik-adik, kalau Roh Kudus itu datang ke hati-hati adik-adik, pasti adik-adik senang. Nih, Roh Kudus turun atas adik-adik, turun atas kakak juga, turun atas kelas batita, kelas balita, kelas kecil. Kakak yakin dan percaya, mulai dari kelas batita, kelas balita, kelas kecil pasti udah ada yang bisa bernyanyi. Sudah berani bernyanyi ke depan, sudah ada pintar yang menari, sudah ada yang bermain musik. Ya, karena apa? Roh Kudus turun atas kita. Roh Kudus ada dalam hati adik-adik semuanya. Roh Kudus itu memberikan bakat, memberikan suatu talenta kepada kita. Dan juga ingat adik-adik, Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan apa? Nah, pada saat seperti ini, biasanya hari Minggu kita pergi ke gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak. Nah, tapi musim pandemik ini kita semuanya harus berada di rumah. Enggak kemana-mana, ibadah di rumah, belajar di rumah. Kalau keluar pakai masker, kenapa? Supaya nanti kita bisa bertemu dengan kembali sehat-sehat. Supaya kita berdoa, supaya virus corona cepat berlalu. Biarlah virus corona itu berlalu, pergi. Dan nanti Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita, agar kita bisa berkumpul, beribadah di gereja kembali. Nah, udah kangen kan sama kakak-kakak, sama abang-abangnya, sama teman-temannya? Wis, pastinya udah kangen dong. Nah, adik-adik, kita yakin dan percaya Roh Kudus akan mampukan kita untuk melalui pandemi ini. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus di dalam di muka bumi ini. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu ini menjadi terang kehidupan kami di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya lipat yang rapi. Kita mau nyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa.
doa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus yang berkati persembahan kami, supaya persembahan kami dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi, bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Sebelum masuk doa syafaat, kita nyanyi lagi sambil bangkit berdiri. Kita masuk ke doa syafaat. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu di penghujung kebaktian kami ini Bapa. Bapa, kami telah selesai kebaktian Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kebaktian kami. Bapa di sorga, di sini kami berdoa Bapa buat anak-anak-Mu Tuhan, anak batita, anak balita, anak kecil Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang turut serta Bapa dalam tumbuh kembang mereka Bapa. Berkati mereka Tuhan, berkati pertumbuhan mereka Tuhan. Engkau yang turut serta Bapa dalam studi mereka Bapa. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada mereka Bapa, kepada kedua orang tua kami Tuhan, Engkau juga yang memberikan kesehatan dan rezeki Bapa. Terima kasih Bapa buat semuanya Bapa. Di sini kami juga berdoa Bapa buat kami Tuhan, kiranya Bapa di musim pandemik ini Tuhan Engkau tetap menyertai kami Bapa di sorga. Kiranya Bapa virus corona ini cepat berlalu Bapa, agar kami dapat berkumpul memuji nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami Bapa, pelayan-pelayan KKR-Mu Bapa akan pulang Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dalam perjalanan, dan Engkau yang menjaga kami Bapa, Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami Bapa, agar minggu berikutnya Bapa kami dapat berkumpul lagi Bapa untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya Bapa, ampunkan segala salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Ingat anjuran pemerintah, di rumah saja. Jangan lupa cuci tangan kalau sedang memegang apapun, dan pakai masker kalau keluar rumah. Oke adik-adik, dadah.